Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Konvoi itu melesat turun dari puncak gunung. 10 menit kemudian, mereka mendekati gerbang kota yang gelap dan hitam. Kecepatan mereka perlahan-lahan melambat sebelum akhirnya mereka antri di belakang antrean panjang orang dan diam-diam menunggu giliran memasuki kota. Berdiri di depan kereta kuda, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mempelajari masa gelap yang merupakan tembok kota besar. Tatapannya menyapu 3 kata besar, kota tanda hitam, yang ditempatkan tepat di tengah gerbang kota. Menggerakkan pandangannya perlahan ke bawah, dia akhirnya berhenti di 10 lebih pria berpakaian gelap di gerbang kota. Mereka tampak seperti penjaga kota di dunia luar. Namun, di tempat ini, siapapun yang ingin masuk harus menyerahkan biaya masuk kota yang cukup besar. Perlu diketahui bahwa jika biaya masuk kota semacam ini ditempatkan di lingkungan seperti Kekaisaran Jiama, kemungkinan akan langsung menyebabkan keributan. Namun, di wilayah sudut hitam, hal seperti ini biasa terjadi. Tersesat, berhenti melompat-lompat di depanku. Sama seperti Xiaoyan sedang mengamati kota yang memiliki porsi khusus dari wilayah sudut hitam, sebuah kutukan yang dipenuhi dengan iritasi tiba-tiba terdengar di tempat yang tidak jauh di depannya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Itu sebenarnya pria botak dan besar. Mungkin itu karena dia tidak sabar dari semua penantian, tapi dia mengangkat seorang pria kurus, tampak lemah di depannya dengan meraih telapak tangannya. Ah! Kata-kata lelaki besar berkepala botak itu baru saja jatuh ketika lelaki kurus berpenampilan lemah yang telah diangkat olehnya tiba-tiba berbalik. Belati dengan cepat ditarik dari lengan bajunya. Belati itu mengeluarkan kilatan dingin dan dengan keras menusuk tenggorokan pria besar berkepala botak itu. Namun, untungnya reaksi yang terakhir gesit. Lehernya buru-buru ditarik ke belakang dan belati itu tidak sejajar dan menusuk setengah inci di bawah tenggorokan. Segera, darah segar membubung dengan liar dan jeritan tajam dan mengerikan terdengar dari mulut pria botak besar itu. Setelah secara serius melukai pria botak besar dengan satu serangan, pemuda kurus yang tampak lemah itu mengayunkan tubuhnya dan dia seperti ikan loah saat tubuhnya berkontraksi dan menarik keluar dari pakaiannya. Setelah itu, dia berguling ke semak-semak di samping dan menghilang. Bajingan, saya akan membunuhmu. Mata pria besar berkepala botak itu merah padam saat dia mencabut belati. Dia kehilangan akal sehatnya saat dia juga menyerbu ke semak-semak. Beberapa saat kemudian, teriakan yang mirip dengan jeritan mengerikan dari sebelumnya keluar dari semak-semak. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Xiaoyan berdiri di bingkai gerbong dan agak tertegun saat dia melihat semak-semak. Ketika dia mendengar jeritan pengeritingan darah terakhir itu, dia tahu bahwa pria besar berkepala botak itu akan kesulitan mempertahankan hidupnya. Namun, apa yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa kekuatan pria berkepala botak besar itu seharusnya berada di sekitar bintang Douzi sementara pria kurus-kurus itu hanya di kelas Douzi. Jarak antara keduanya sangat besar, namun pukulan mematikan dari pria kurus dan tampak lemah itu sebenarnya sangat tajam dan tidak ada sedikit pun keraguan. Jenis licik yang kejam ini benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang bisa bertahan hidup di wilayah sudut hitam memang bukan karakter biasa. Baru sekarang Xiaoyan benar-benar memahami pepatah ini. Tuan Yaoyan, jangan menilai buku dari sampulnya di daerah sudut hitam ini. Ini karena mayat mereka yang telah meninggal di wilayah sudut hitam karena diremehkan hampir bisa memenuhi seluruh kota. Duoma tersenyum saat berbicara. Xiaoyan mengangguk sedikit. Adegan yang telah dia saksikan dengan matanya sendiri memungkinkan dia untuk sepenuhnya memahami aturan wilayah sudut hitam. Pertarungan antara dua orang sebelumnya seperti selingan singkat dan hanya memberi orang-orang yang sedang mengantri hiburan. Namun, hampir tidak ada orang yang menyia-nyiakan emosi untuk ini. Antrian perlahan bergerak maju. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya giliran konvoi. Ketika konvoi mencapai gerbang kota,
Duoma menyerahkan sekantong besar koin emas dengan sangat cepat. Mata Xiaoyan tajam. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada tas kecil yang disembunyikan di tangan Duoma ketika dia menyerahkan tas besar berisi koin emas. Pria berpakaian hitam acuh tak acuh itu menerima koin emas dan dengan sembarangan menimbangnya di tangannya. Ekspresinya sedikit lebih lembut, tapi dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan mengizinkan kelompok pedagang Duoma memasuki kota. Tuan Yaoyan, kemana Anda berencana pergi selanjutnya? Setelah memasuki kota, konvoi Duoma berhenti dan dia bertanya sambil tersenyum. Saya berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Oh iya, bolehkah saya tahu di mana saya bisa menemukan jumlah bahan obat terbesar di kota Tanda Hitam? Xiaoyan melompat turun dari kereta kuda, mengangkat kepalanya, dan bertanya. Bahan obat ya. Itu secara alami akan menjadi tempat 1000 obat. Selama Anda memiliki cukup uang, Anda akan dapat membeli bahan obat langka yang akan sulit ditemukan orang di luar tempat ini. Duoma tersenyum saat menjawab, terima kasih banyak. Karena sudah seperti ini, mari berpisah di sini. Kami akan mengobrol di masa depan jika kami punya kesempatan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Duoma. Dia tidak menunggu yang terakhir untuk mengatakan kata-kata sopan apapun, dia membalikkan tubuhnya dan masuk ke dalam aliran manusia. Setelah itu dia menghilang. Ia semoga bisa betul-betul bertemu lagi. Namun, di antara orang-orang yang meninggal di wilayah sudut hitam, setiap tahun, jumlah kematian di antara orang-orang baru adalah yang tertinggi. Ini khususnya terjadi pada orang-orang muda yang memiliki kekuatan. Mereka dipenuhi dengan energi masa muda dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan ketajaman mereka, jelas terlihat seperti mereka akan berumur pendek. Namun, anak kecil ini jauh lebih baik. Jika metodenya bahkan lebih ganas, dia mungkin benar-benar bisa beradaptasi dengan tempat semacam ini dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Saat dia menatap punggung Xiaoyan yang telah menghilang, Duoma tertawa getir sebelum melambaikan tangannya dan memimpin konvoi ke jalan lain. Xiaoyan perlahan berjalan di sepanjang jalan. Tatapannya berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Namun, yang benar-benar menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata adalah bahwa sebelum dia selesai berjalan di jalan pendek ini, yang panjangnya bahkan tidak 100 meter, dia telah melihat tidak kurang dari 10 perkelahian. Bahkan ada situasi seperti menghunus pisau untuk bertarung berdarah. Berkenaan dengan kota semacam ini, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya dengan tepat. Itu tadi, chaotic. Xiaoyan menghindari perkelahian berdarah, dan melewati dua sudut jalan. Dia berjalan selama hampir 20 menit sebelum pandangannya yang memindai akhirnya berhenti di papan nama sebuah toko yang menempati ruang yang luas. Tertulis di papan nama merah pucat itu ada 3 kata besar yang tampak kuno, tempat 1000 obat. Seharusnya ini tempatnya, kan? Xiaoyan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatannya dan berjalan ke toko obat ini dengan suasana yang luar biasa. Segera, campuran lebih dari 100 aroma obat yang berbeda menerkam, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk bersin. Ukuran di dalam toko obat itu besar. Penghitung kristal ditempatkan secara vertikal dan horizontal di dalam toko. Ada berbagai jenis bahan obat yang ditempatkan di dalam konter transparan. Pada saat ini, ada cukup banyak orang yang menghentikan langkah mereka di depan loket ini. Suara obrolan yang berisik berulang kali bergema di dalam toko. Langkah kaki Xiaoyan perlahan menyeretnya ke konter kristal. Tatapannya menyapu interiornya dan kejutan melintas di matanya. Seperti yang dikatakan Duoma, ramuan obat di tempat 1000 obat ini memang sulit ditemukan di dunia luar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan obat unik dalam jumlah besar. Xiaoyan menghela nafas kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu harga yang ditunjukkan di bawah bahan obat dan tanpa sadar menjadi tertegun. Bunga 3 pin roh kayu, berperingkat tinggi mungkin langka di dunia luar,
tetapi harga jualnya paling banyak sekitar 50.000 koin emas. Namun, harga di sini dinaikkan hampir 3 kali lipat dari jumlah itu. 170.000 untuk satu. Orang-orang ini mungkin juga pergi dan merampok orang lain secara langsung. Xiaoyan tidak bisa berkata-kata saat dia menggelengkan kepalanya. Dengan kekayaannya saat ini, tampaknya dia bahkan tidak mampu membeli satu bunga 3 pin kayu roh. Xiaoyan tertawa getir. Tatapannya sekali lagi perlahan menyapu meja kristal. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di konter terakhir dengan ekspresi agak kaku. Dari pengamatannya sebelumnya, dia memang telah menemukan semua bahan obat untuk memperbaiki satu pil ungu pemulihan spiritual. Namun, setelah perhitungannya, jika dia membeli semua bahan obat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 170.000 koin emas. Toko yang tidak bermoral toko yang tidak bermoral. Akan lebih baik jika Haitua ada di sini. Dengan dia menjadi penatua agung dari klan primer, itu pasti tidak akan menjadi masalah untuk mengeluarkan uang sebanyak ini. Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya. Xiaoyan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Dulu, dia tidak pernah peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sekarang, dia benar-benar mulai kesal karena uang ketika dia baru saja memasuki wilayah Black Corner. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dalam keadaan tak berdaya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan bertanya dalam hatinya. Hihi, aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun di wilayah sudut hitam jika kamu tidak punya uang. Yao Lao menggoda, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Anda tidak ingin bertukar item, maka Anda harus terlebih dahulu melupakan pil ungu pemulihan spiritual itu. Gunakan sisa uang Anda untuk membeli 2 set bahan obat untuk menyempurnakan pil 3 baris Green Spirit. Setelah itu, pergi ke rumah lelang dan lelang pil obat yang telah Anda perbaiki. Jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan bahan obat itu. Petik 2. Kita hanya bisa melakukan ini. Xiaoyan menghela nafas dan mulai berbalik untuk mencari bahan obat untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Beruntung bahwa pil jiwa hijau 3 baris adalah pil obat tingkat 4. Oleh karena itu, bahan obat yang dibutuhkan jauh lebih murah daripada yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Oh benar, aku hampir lupa memberitahumu masalah penting. Meskipun masalah ini akan menambah masalah yang Anda miliki pada keuangan Anda yang sudah buruk, kata Yao Lao dengan sombong sambil tersenyum, menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kamu berencana untuk mendapatkan Valen Heart Flame itu, kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan persiapan yang diperlukan seperti ketika kamu menelan Green Lotus Core Flame saat itu. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan. Ketika Anda menelan api inti teratai hijau, Anda mengandalkan perlindungan dari pil teratai darah untuk meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Namun, Valen Heart Flame itu berada di peringkat 14 di Heavenly Flame Ranking. Itu jauh lebih kuat dari Green Lotus Core Flame yang berada di peringkat 19. Oleh karena itu, persiapanmu kali ini pasti lebih lengkap. Petik 2. Aku hampir melupakannya. Xiaoyan terkejut sebelum dia segera tiba-tiba mengerti. Jika bukan karena bantuan pil teratai darah, terakhir kali dia menelan api inti teratai hijau, tidak akan ada kepastian apakah dia akhirnya akan berhasil atau tidak. Lalu apa yang perlu kita persiapkan kali ini? Xiaoyan bertanya tidak yakin. Pil obat tingkat 6, pil roh tanah. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk mengolahnya. Hanya ada 4 orang, Flame Core Ganoderma, Asparagus Ice Fire Fruit, Greenwood Celestial Fin, dan Monster Core tipe air peringkat 6. Petik 2. Kata-kata samar menyebabkan langkah Xiaoyan yang bergerak tiba-tiba goyah. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit, bahkan tidak menyebutkan nama 3 ramuan obat, yang belum pernah dia dengar. Hanya yang terakhir sudah cukup untuk memberinya dorongan untuk bertindak dengan cara bingung dan jengkel. Inti monster peringkat 6,
Apakah dia harus pergi dan membunuh Magical Beast super kuat peringkat 6 yang bisa bersaing dengan Do Huang? Bahkan jika dia ingin mencari kematian, dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu, bukan? Setelah berjalan keluar dari tempat 1000 obat, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang agak gelap. Dia menghela nafas panjang. Sejak saat ini, dia secara resmi menjadi anggota klan yang miskin. 4 set bahan obat untuk memperbaiki Tri-Line Green Spirit Pill tidak hanya menghabiskan 130.000 koin emasnya, tetapi juga membuatnya mengeluarkan total 3 botol atau 27 energi recovery pil agar berhasil menerima ramuan obat dari petugas yang tercengang. Orang harus tahu dengan jelas bahwa menurut nilai pasarnya, pil pemulihan energi dapat dijual masing-masing lebih dari 5.000 koin emas. Jika 27 keping ini dijual bersama, biayanya paling sedikit lebih dari 100.000 koin emas. Saya sangat miskin sehingga saya praktis menjadi pengemis, semoga saya tidak akan menghancurkan mereka saat memurnikan. Jika tidak, saya takut saya harus mengeluarkan Amethyst Lion Bird Essence untuk dijual. Xiaoyan tertawa getir. Meskipun dia membeli 4 set bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil jiwa hijau 3 lapisan, tidak mungkin untuk mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan kemampuannya saat ini. Apalagi, jika dia berhasil dalam 2 dari 4 peluang, dia akan bisa mendapat untung dari transaksi ini. Masalahnya, bagaimanapun, adalah dia tidak berani memastikan bahwa dia dapat mempertahankan tingkat keberhasilan yang tinggi. Saat itu, dalam pertemuan besar alkemis dalam Kekaisaran Magia, kemungkinan dia tidak bisa memperbaiki pil roh hijau 3 lapis kelas tertinggi jika dia tidak mengandalkan keberuntungan. Namun, Xiaoyan berbalik dan menatap papan nama horizontal, tempat 1000 obat. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk toko yang tidak bermoral, sebelum menyikat lengan bajunya dan menyerbu ke jalan untuk mulai mencari tempat yang tenang di mana dia bisa mengolah pil. Dia perlahan berjalan di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di luar sebuah penginapan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan kecil yang tenang, Xiaoyan pertama-tama mengeluarkan bahan obat yang dia beli sebelumnya dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Saat dia mengeluarkannya, dia dengan lembut berkata, "Untung aku tidak menolak kompensasi yang diberikan Duo Mas sebelumnya. Kalau tidak, saya bahkan tidak punya cukup uang untuk menginap di penginapan. Hidup yang saya jalani ini, cek-cek, benar-benar terlalu buruk." Petik 2. Setelah Xiaoyan mengeluarkan semua bahan obat, dia akhirnya mengeluarkan kuali obat, yang bukan dari tingkat yang sangat tinggi. Setelah dia menyelesaikan aksi ini, dia bertepuk tangan dan tersenyum pahit sambil berkata, "Sepertinya akan ada pertarungan besar, lupakan, perlakukan saja sebagai pemanasan." Xiaoyan menjentikkan jarinya dengan lembut dan gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Itu segera ditembakkan ke saluran keluar api dari kuali obat. Dengan segera, bibit api berwarna hijau berubah menjadi api yang mengamuk yang naik dan terbakar di dalam kuali obat. Xiaoyan menatap nyala api berwarna hijau, dan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan berbagai emosi di dalam hatinya dan jari panjangnya tampak seperti memutar bunga dan memetik daun saat melewati permukaan meja. Satu persatu, ramuan obat membentuk busur saat dilemparkan ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bubuk. Di dalam ruangan yang sunyi, nyala api berwarna hijau menari-nari di dalam kuali obat seperti peri. Percikan api yang dipantulkan dari dinding membuat gerakan mengancam dan tampak sangat mengesankan. Bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu. Berbagai bubuk obat berwarna berbeda perlahan menggumpal, dan akhirnya mulai menunjukkan tren penggabungan di bawah nyala api. 1 jam kemudian, mata Xiaoyan menatap tajam ke bentuk embrio pil obat yang sebagian terlihat di dalam kuali obat. Dia mengeluarkan danwan berwarna ungu dari dalam cincin penyimpanan dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Di dalam kuali obat,
orang bisa melihat api berwarna hijau itu langsung mundur. Pada saat yang sama, Xiaoyan membuka mulutnya dan menyemburkan api berwarna ungu yang menyerbu ke dalam kuali obat. TL dan Wan Yaowan, sejenis pil yang tidak memiliki khasiat obat dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Bang! Api ungu baru saja memasuki kuali obat saat ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Suara lembut teredam segera terdengar dan tumpukan jelaga berwarna hitam meluncur keluar dari dasar kuali obat. Gagal. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengamati tumpukan abu berwarna hitam. Anda terlalu cemas saat pil obat bergabung. Anda juga tidak sabar selama pergantian nyala api. Jika Anda memurnikan obat sedemikian rupa, peluang keberhasilan Anda bahkan tidak akan 20 atau 30%. Suara samar Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Dia langsung ke titik ketika dia menunjukkan kesalahan yang dilakukan Xiaoyan saat memperbaiki sebelumnya. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia tidak menemukan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di depan kuali obat selama 2 menit dan menghirup udara dalam-dalam. Emosi dari kegagalannya sebelumnya secara instan dan sepenuhnya dikeluarkan dari pikirannya. Wajahnya tidak menunjukkan suka atau duka. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau ditembakkan ke dalam kuali obat. Pikiran Xiaoyan tenang. Api berwarna hijau menari-nari di dalam mata hitam pekatnya. Tangannya yang panjang perlahan menjauh dari permukaan meja sebelum membuat gerakan tiba-tiba. Seketika, ramuan obat sekali lagi disapu ke dalam kuali obat. Pemurnian berlanjut dengan tenang di dalam ruangan kecil yang sunyi. Setelah hampir 1 jam berlalu, mata Xiaoyan yang agak menyipit tiba-tiba melebar. Segel di tangannya seperti kupu-kupu menari, yang cerah dan indah. Dia melebarkan mulutnya tiba-tiba dan api ungu melesat ke kuali sementara nyala api hijau diam-diam menghilang. Pil obat berbentuk bulat berwarna hijau pucat digulung dan diputar di atas api ungu di dalam kuali obat. Garis-garis berwarna ungu dan hijau yang indah perlahan muncul di permukaan pil obat. Xiaoyan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghela nafas panjang. Dia tidak mengambil risiko lain, dan memanggil Bone Chilling Flame milik Yao Lao. Meskipun dia akan dapat menyebabkan pil roh hijau benar-benar memiliki 3 baris jika dia ingin berhasil dan meningkatkan nilainya secara signifikan, saat ini dia tidak berani menjamin bahwa penambahan baris terakhir akan berhasil dalam satu upaya seperti itu, miliki di Grand Meeting Alchemist. Nasibnya saat ini bergantung pada pil Green Spirit 2 baris ini. Jika dia tidak berhati-hati dan merusaknya, itu akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dengan nilai dari pil jiwa hijau 2 lapisan, itu mungkin bisa dilelang dengan harga sekitar 400.000. Tri-Line Green Spirit Pill, di sisi lain, dapat mencapai harga tinggi sekitar 600.000. Perbedaan di antara mereka hampir 2 kali lipat. Suara tersenyum Yao Lao, yang membawa sedikit godaan, terdengar. Ya. Matematika penulis agak salah. Hanya agak, 400.000 dapat membantu memulihkan modal saya. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia dengan paksa mengendalikan godaan. Dia menyimpan pil obat ke dalam botol batu giok dan duduk bersila di tempat tidur, yang miring ke samping, untuk beristirahat selama setengah jam. Setelah itu, dia berdiri sekali lagi, pindah ke sisi meja dan mulai melanjutkan pemurnian. Xiaoyan direduksi ke ruangan kecil sepanjang sore saat dia memperbaiki bahan obat yang tersisa. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, bahan obat di atas meja akhirnya dimurnikan sepenuhnya. Di atas meja, ada 2 botol kecil, masing-masing menyimpan pil obat berbentuk bulat berwarna hijau pucat. Aroma obat samar-samar merembes keluar dari mereka, menyebabkan orang merasa sangat rileks. Api berwarna ungu mengamuk dan membakar di dalam kuali obat. Garis ungu pucat telah muncul di pil Green Spirit terakhir sementara itu tetap hangat di dalam nyala api ungu. Dari 4 set bahan obat, dia mungkin berhasil memperbaiki 3 pil roh hijau 2 lapisan.
Tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi sehingga akan mengejutkan. Tentu saja, jika bukan karena Yao Lao yang sangat berpengalaman yang menginstruksikan dari belakang dan efek api surgawi, kemungkinan Xiao Yan tidak akan dapat mencapai tingkat keberhasilan ini yang akan menyebabkan orang iri terlepas dari apapun, berapa banyak bakat yang mereka miliki dalam memurnikan kedokteran. Api berwarna ungu perlahan melompat ke dalam mata hitam Xiao Yan yang gelap. Muridnya menatap langsung ke pil roh hijau, yang secara bertahap menyelesaikan tahap hangat dan bergizi. Dia menjilat bibirnya dengan lembut saat sudut matanya melirik dua pil roh hijau dua lapisan di atas meja. Tiba-tiba, pupil hitamnya yang gelap menjadi sedikit lebih panas. Hei, aku tahu bahwa pada akhirnya, kamu masih akan kehilangan kesabaran dan berencana untuk menyempurnakan pil roh hijau 3 lapis. Yao Lao tampaknya tahu dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan saat tawa mengejeknya bergema di dalam hati Xiao Yan. Hihi, bagaimanapun, saya sudah memperbaiki 2 pil roh hijau 2 lapisan. Bahkan jika yang ini gagal, saya masih akan mendapat untung. Seseorang harus mengambil risiko untuk membuat hidupnya lebih menyenangkan, bukan? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin hitam dan gumpalan bibit api berwarna putih yang tebal perlahan naik. Ketika api tebal berwarna putih muncul, suhu ruangan kecil yang semula hangat turun drastis. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius. Kekuatan spiritualnya membungkus api berwarna putih dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Api berwarna ungu di dalamnya diusir oleh kekuatan spiritual lain, dan ditarik dari kuali obat sebelum menghilang dengan tenang. Api berwarna putih masuk tepat saat api berwarna ungu ditarik. Kontrol yang diperlukan untuk mengoperasikan keduanya pada saat yang sama dipegang oleh Xiao Yan, yang kekuatan spiritualnya sepenuhnya terfokus tanpa kesalahan apapun. Bahkan Yao Lao mengeluarkan suara, yang lembut. Ketika api berwarna putih memasuki kuali obat benar-benar bergetar lembut beberapa kali di bawah penurunan suhu yang tiba-tiba. Garis retakan kecil perlahan meluas. Mengubah antara dingin dan panas benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada daya tahan kuali. Lain kali saya perlu mendapatkan kuali obat yang lebih baik jika saya punya waktu. Jika tidak, saya akan gelisah setiap kali saya memperbaiki obat di masa depan. Sudut mata Xiao Yan melirik garis retakan kecil saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresinya tidak terlalu pucat saat ini. Di bawah prasyarat untuk mengendalikan nyala api dengan benar, kuali obat ini masih dapat mendukungnya sampai pil obat benar-benar dimurnikan. Api putih yang tebal itu seperti ular putih kecil di dalam kuali obat yang menyelimuti pil obat. Gumpalan dengan suhu aneh yang dipisahkan oleh celah perlahan merembes ke dalam pil obat. Setelah itu, pil lain kecil berwarna putih mulai muncul secara bertahap di atas pil obat. Yah, kontrol nyala api kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan memuji ketika dia melihat tindakan kecil dari api berwarna putih. Wajah Xiao Yan benar-benar serius saat ini. Keringat dingin berulang kali menetes dari keningnya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bone Chilling Flame adalah nyala api yang bukan miliknya. Oleh karena itu, sangat melelahkan untuk mencoba mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan saat ini dia tidak berani sembarangan membalas Yao Lao. Dia takut jika dia sedikit terganggu, suhu nyala api tiba-tiba akan naik sedikit dan menyebabkan pil roh hijau ini benar-benar hancur. Tahap pemanasan dan nutrisi terakhir berlanjut selama hampir setengah jam. Ketika dia melihat bahwa pil lain berwarna putih pada pil obat hijau pucat telah merayap sampai selesai lingkaran penuh, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala api berwarna putih, yang dibungkus oleh kekuatan spiritual, dengan cepat ditarik keluar dari saluran keluar api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan nyala api sekali lagi menyusut kembali menjadi cincin hitam yang gelap. Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok muncul. Pil obat hijau zamrud ditembakkan dari kuali obat dan akhirnya berhenti, digantung di depan Xiao Yan,
sebelum dia menyimpannya di botol giok sambil tersenyum. 2 pil roh hijau 2 baris dan 1 pil roh hijau 3 baris. Ini adalah uang awal saya untuk menjadi kaya. Xiaoyan menyeka keringat dingin yang menumpuk di dahinya. Dia mengamati 3 botol giok. Hasil yang melimpah menyingkirkan sebagian besar kelelahan yang memenuhi pikirannya. Setelah memasuki wilayah sudut hitam, dia akhirnya tahu betapa singkatnya dia dengan uang. Memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual membutuhkan sejumlah besar uang. Memperbaiki apa yang disebut pil roh tanah juga membutuhkan banyak uang. Jumlah dari semua kewajiban ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasa kepalanya membengkak. Retak, saat Xiaoyan menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, suara lembut tiba-tiba terdengar dari depannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Garis retakan pada kuali obat berangsur-angsur menjadi lebih besar hingga kuali itu akhirnya hancur berantakan dengan suara yang jelas, berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh meja. Xiaoyan agak tidak bisa berkata-kata saat dia melihat kuali obat yang rusak. Dia tersenyum pahit dan berkata, ada juga uang yang dibutuhkan untuk membeli kuali obat lagi. Untuk saat ini, aku harus pergi ke rumah lelang dulu. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.